kalau kita membawa musik kontemporer ke dalam gereja itu sebetulnya kalau kita mau jujur itu bukan untuk menyenangkan Tuhan sebetulnya, Pak. Menyenangkan hati sendiri. Oh, iya. Kenapa saya katakan demikian? Saat kita nyanyi senang ini, ya kan? Begitu keluar gereja ingat utang. Begitu nyanyi dia senang ini kan? Ini begitu keluar gereja sudah selesai setelah kebaktian utangnya ingat. Baik, selamat malam saudara. Anda memasuki bagian ketiga dari video kami ini yang membahas tentang bagaimana musik gereja sebaiknya digunakan. Atau lebih tepatnya lagi, bagaimana caranya kita memilah musik gereja yang tepat, yang sesuai dengan Alkitab. Untuk kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berbicara tentang musik yang begitu universal, dan memang musik ini, saya bilang sebenarnya musik ini memiliki bahasa sebagai alat komunikasi yang universal. Betul. Karena memang seringkali orang mau menyampaikan segala sesuatu, pesannya bisa disampaikan lewat musik. Oke. Tapi dari banyak jenis musik yang berkembang begitu pesat, sehingga gereja itu sendiri, Pak, saya lihat juga mulai mengikuti perkembangan musik sesuai dengan gejolak zaman. Oke. Satu istilah yang terkenal dan memang saya yakin sekali gereja banyak tahu tentang istilah ini, yaitu Christian Contemporary Music. Gitu loh. Dulu pun saya termasuk salah satu orang yang suka sekali dengan musik kontemporer. Oke, kita bilang ada Hillsong, ada banyak tokoh-tokoh yang ada Don Moen dan segala macam. Saya senang sekali, Pak, karena memang saya sebagai pemusik dan juga penikmat lagu mendengar karya-karya mereka sepertinya menyentuh hati, gitu, menyentuh hati, dan akhirnya ya merasa agak nyaman sih, gitu, walaupun tanpa pemahaman yang benar, gitu. Artinya nyamannya dapat ya, Nyaman dan menikmati ya. Nyaman dan menikmati. Oke. Ini bicara soal psikologi. Memang itu memang benar Pak Gembala katakan bahwa memang setiap musik punya jiwa dan roh. Saat memang ada lagu ritmenya berubah menjadi rock, ya kita akan jadi semangat sekali gitu. Karena pembawaan musik rock itu sendiri. Tapi saat melodinya tenang, orang akan jadi ikut tenang. Oke. Ini kan bicara kontemporer, berarti memang gaya bermusiknya bisa bermacam-macam kan gitu. Ada dangdut kan gitu ya. Pak Kurnia. Ada keroncong, ada apa, koplo, Campur sari. apa? Campur sari. Nah, itu campur sari. Saya kira campur sari itu nama makanan. Alat Banyak nama musiknya. campur sari itu banyak digunakan di gereja-gereja ya, khususnya gereja Jawa itu banyak ya. Oh, karena memang ini musik Jawa itu maksudnya. Oke. Didi Kempot berarti ya, penyanyinya kira-kira begitu. Kontemporer, Pak. Kontemporer berarti memang ini kan apa sih yang namanya? lagi berkembang sekarang diadopsi gitu. Iya. Dan yang berkembang kan banyak, Pak. Pakai. Ada, saya udah nggak bisa sebut lagi. Jadi nggak ada batas memang. Iya. Lalu bagaimana dengan fenomena ini? Gereja ini sekarang banyak pakai itu loh, Pak. Kalau kita buka pintu gereja, apalagi pas mereka lagi pujian praise and worship lah ibaratnya gitu. Ya udah, yang keluar musiknya. Kalau mereka nggak ada sairnya gitu loh. Sama seperti yang kita dengar di luaran. Hampir nggak ada beda loh, Pak. Bukan saya melebihkan atau mengurangi ya. Jadi kalau kita dengar mereka tanpa ada sair kata, sebut nama Yesus, sebut Tuhan berkati, sebut istilah-istilah Alkitab ya, kita hampir nggak bisa bedakan ini musik gereja apa musik apa sih gitu. Karena sama, efeknya tuh sama. Bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini? Apakah memang gereja ini berarti sudah ada perubahan konsep kah atau bagaimana kah? Apakah ini boleh dilakukan di acara pertemuan jemaat? Ya. Begini, sebenarnya ada pekerjaan iblis juga sebenarnya untuk merusak gereja. Iblis lewat musik, Pak. Lewat musik. Jadi lewat segala cara lah, termasuk salah satunya lewat musik. Lewat musik, bagaimana gereja ini dihancurkan. Karena gereja ini sebenarnya kan program Tuhan Yesus sendiri.
setelah dia ditolak oleh bangsa Israel, ya, Israel menolak dia, akhirnya Tuhan mengalihkan proyeknya, maksudnya jemaat ini menjadi alatnya dia, yang penopang dari kebenaran. Tadinya bangsa Israel, sekarang sementara ini jemaat sampai dengan pengangkatan. Jadi ini jemaat. Nah, maunya Tuhan di dalam jemaat inilah, ini kebenaran itu dijaga. Jadi di dalam jemaat ini menjadi kesaksian bagi dunia. Idealnya seperti itu, Pak ya. Betul, maunya Tuhan begitu. Jadi kalau waktu zaman Israel menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, ini Israel maunya Tuhan itu menjadi mercusuar dunia, dilihat oleh dunia. Waktu zaman Salomo hebat itu. Kan kesaksiannya sampai ke Ratu Sheba itu kan dari Ethiopia datang untuk hikmatnya Salomo bagaimana. Nah, gereja juga demikian gitu. Gereja itu Tuhan mau pakai sebagai mercusuar di dalam dunia ini. Artinya begini, gereja itu harusnya itu bisa menjadi contoh bagi dunia ini. Inilah yang kehendak Tuhan. Gitu. Gereja itu menyatakan inilah kehendak Tuhan. Gitu. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, kalau musik, gitu. Kalau musik kontemporer itu dimasukkan ke dalam gereja. Ini kira-kira begini, mungkin tidak. Itu gereja itu akan dunia itu makin rohani atau gereja yang makin duniawi. Kalau musik kontemporer dimasuk ke dalam gereja, ya, kira-kira gereja itu akan bagaimana? Apakah gereja itu akan dunia bisa makin rohani? Tidak, nggak bisa kan gitu. Yang ada juga gereja ini akan semakin duniawi. Makin duniawi. Karena mengikuti dunia. Mengikuti dunia. Dengan memasukkan musik kontemporer ke gereja. Betul. Jadi gereja itu harus menjadi contoh bagi dunia. Dan gereja itu adalah bagaimana orang-orang yang diselamatkan ini mengagungkan Tuhannya. Gitu. Dan musik yang iramanya itu untuk mengagungkan, itu ya cuma himne. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Jiwa musik itu yang untuk mengagungkan itu cuma himne. Gitu. Karena punya musik yang teratur, Pak ya. Betul. Itu punya ketukan yang jiwanya teratur. Begitu memang. Gitu. Kan di part kemarin kita sudah singgung. Upacara bendera saja. Gitu. Waktu belum ada apa yang itu dangdut masuk, itu kan masih tertib hikmat ya. Gitu kan. Nah, setelah kemudian penyanyi dangdut, musik dangdut dinyanyikan langsung kacau, berubah gitu, suasananya berubah. Nah, di gereja itu suasananya itu harus dari awal sampai akhir itu mengagungkan Tuhan, hikmat gitu. Karena kita ini berjemaat, berbakti, ya kan? Kita bergereja itu berjemaat itu bukan berbakti kepada Tuhan. Nah, jadi kita berikan yang terbaik. Gitu. Nah, yang terbaik untuk memuji Tuhan adalah irama himne. Jadi kita tidak boleh gereja sembarangan mengadopsi musik yang lain, walaupun tujuannya supaya apa? Supaya menyenangkan orang. Begitu. Orang yang terbiasa musik rock bisa diajak ke gereja, senang dia kan. Jadi nggak ada kegagetan suasana, itu salah. Ada juga begini, dia di dunia harus bertobat, masuk ke gereja, akhirnya tadinya yang menyukai jiwa pemberontakan stop, gitu kan? Itu salah. Sekarang masuk ke gereja menyukai hal-hal yang lain, yang berbeda, gitu. Bukan yang di dunia dibawa ke gereja. Nanti yang ada juga gereja ini akan semakin dunia, gitu. Semakin duniawi ya. Gitu. Karena apa? Karena nggak mungkin dunia itu makin rohani, gitu. Yang ada juga gereja kita itu akan makin duniawi. Kalau mengikuti
dunia Betul, musik rock dimasukkan. dikasih syair Kristen, Iya. gitu kan. Tapi musiknya musik rock, Iya. jiwanya kan jiwa pemberontakan, gitu. Musik pop, musik dangdut, gitu kan, dibawa ke gereja itu akan penuh, nanti akan banyak apa sensualitas yang ditonjolkan, kan seperti itu. Suasana gereja juga tidak akan sopan dan teratur, akan terjadi kekacauan, tidak tertib lagi. Ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, saya dulu juga pernah ada di dalam karismatik juga, Pak. Seperti Pak Arif katakan, kalau kita membawa musik ke dalam gereja itu sebetulnya kalau kita mau jujur itu bukan untuk menyenangkan Tuhan sebetulnya, Pak. Menyenangkan hati sendiri. Oh, iya. Kenapa saya katakan demikian? Saat kita nyanyi senang ini, ya kan? Begitu keluar gereja ingat utang. Begitu nyanyi di dalam senang ini kan? Ini begitu keluar gereja sudah selesai secara kebaktian utangnya ingat. Ini kalau mau jujur itu sebenarnya kalau mereka pakai musik kontemporer itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan kedagingan. Kalau mereka mau jujur, Pak, seperti saya alami itu, dan seperti itu. Ya, jadi jiwa musik itu mesti dijaga. Ya. Untuk gereja itu harus mengagungkan Tuhan. Bahkan kalau bisa, kita di mobil, di mana begitu, di rumah, ini kita bawa juga, gitu. Karena ini jiwa musik itu mempengaruhi kita. Yeah. Kalau kita mau semakin rohani, maka kita juga harus semakin menyukai musik yang iramanya mengagungkan, ya himne. Gitu. Kalau musik rock dikasih syair rohani, jiwanya tetap jiwa pemberontakan, Mas. Walaupun kata-katanya. Walaupun kata-katanya. Karena musik tanpa kata-kata itu mempengaruhi kok. Yeah. Gitu kan. Jadi musik itu sendiri tanpa ada kata-katanya itu mempengaruhi kita. Gitu. Makanya kan ada terapi Mozart, ya kan? Iya betul, Pak. Bahkan bayi ini kalau nggak salah itu dalam perut kandungan. Iya. Tidak dikasih dengan lagu musik klasik. Gitu. Klasik. Ada bukan terapi. dengerin musik rock. Gitu. Jadi tanpa syair, musik gitu. saja, musik saja. Dan kalau kita juga lebih selektif ya kan, di samping musiknya harus himne, syairnya juga mesti alkitabiah. Mengapa syairnya mesti alkitabiah? Ini gereja, ini kan bukan bangsa Israel, gitu. Kan ada lagu Ku Masuki Ruang Maha Kudus. Itu adalah bagian dari bait Allah Israel. Gitu. Nyanyian yang harusnya di dalam perjanjian lama. Nyanyian perjanjian, syair perjanjian lama itu kan ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang pelataran, kan begitu. Nah sekarang gereja itu tidak ada pembagian begitu lagi, gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan zaman gereja, zaman masa jemaat ini, gitu kan. Kita menyembah Tuhan itu kan nggak ada kita masukin ruang Maha Kudus gitu. Nanti tapi nggak keluar gitu kan. Gitu. Masuk nggak pernah keluar. Apalagi itu masuk dalam penyembahan, habis itu keluar dari penyembahan. Ya kan? Ayo sini. Padahal menyembah itu bukan keluar masuk. Gitu. Ini kayak ngebuka luka lama lagi. Ini kan pengalaman. Jangan banyak-banyak ngomong begini, Pak. Ini masa lalu saya semua. Ya sebenarnya terminologi begini, praise and worship, gitu. Pujian dan penyembahan, ya kan? Jadi itu dipisahkan, ya kan? Jadi ini yang pujian, ini penyembahan nanti agak slow. Padahal salah, padahal harusnya di pujian itu sudah menyembah, kan begitu. Jadi nggak begitu Tuhan mau itu. Ngikutin irama musiknya, ngikutin kalau lagi penyembahan slow. Begitu mau masuk musik kan keras lagi gitu kan. Ya jadi kita kan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Itu. Hidup sehari-hari. Setiap saat itu penyembahan kita. Dan kalau benar-benar kita itu hidup dalam penyembahan,
ya kan, menyembah Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Maka mau tidak mau kita harus memilih yang musik himne yang Tuhan suka dan yang Tuhan mau. iya, yang Tuhan suka, Tuhan mau, ya kan. Dan kenapa kita ini memakai lagu himne itu? Karena kita tahu juga pengarang dari lagu-lagu itu kan adalah orang-orang yang lahir baru, ya kan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di kualitas rohaninya tidak Betul. dikhawatirkan, Pak ya. Gitu. Fanny Crosby, kita suka banyak lagunya itu. Jaminan Mulia. Ini Fanny Crosby ini kan kalau kita lihat catatan bagaimana hidup dia kan gitu. Kalau nggak salah umur 2 minggu ya. Karena tadinya dikira ada infeksi di matanya. Dikasih obat ternyata malah bikin kebutaan. Ini kesalahan obat, Pak ya. Betul. Nah, dia buta dari umur 2 minggu itu karena kesalahan medis zaman waktu itu kan. Dia ini mendapat cerita tentang Alkitab itu banyak. Maka dia itu sangat mengasihi Tuhan, dia diselamatkan, bahkan dia tidak mau matanya itu dioperasi waktu dia sudah tua begitu kan, supaya bisa lihat. Dia malah bilang enggak usah. Wajah pertama yang ingin saya lihat waktu saya bisa melihat adalah wajah Tuhan Yesus. Itu gitu. Luar biasa. Jadi dia kan buta. Ditanya sama kawannya, "Benny, bagaimana nanti kamu di surga bisa kenal dengan Tuhan Yesus? Kamu kan nggak pernah lihat Tuhan Yesus." Padahal temannya juga nggak pernah lihat Tuhan Yesus, gitu. Cuma tanya begitu. Terus Fanny Crosby bilang apa? "Aku kan mengenali dia dari lubang paku di tangannya." Begitu. Jadi dia sangat yakin bagaimana keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Gitu. Maka dia menciptakan lagu Blessed Assurance, jaminan mulia. Gitu. Jadi asuransi yang paling memberkati. Itu lebih dari semua asuransi. Itu asuransi yang paling penting kan. Jiwa kita, jaminan jiwa kita dijamin mati masuk surga. Nggak ada kekecewaannya dia lahir buta kan gitu. Bahkan kalau ditanya, kalau kamu lahir lagi mau seperti apa? Nggak apa-apa, lahir dia keadaan seperti ini lagi, seperti Fanny Crosby yang buta ini, tidak apa-apa. Luar biasa. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan menciptakan syair-syair yang alkitabiah juga. Tapi begini Pak Gun ya, ada yang berpendapat ya, karena saya pernah ketemu juga dengan orang Kristen. Dia katakan begini, kalau lagu himne itu Pak Yusias itu nggak ada spiritnya. Maksudnya nggak ada spiritnya? Nggak ada semangatnya. Gitu. Nggak punya spirit. Nggak ada semangat. Kalau lagu-lagu yang ada musiknya itu membuat semangat. Nah, bagaimana dengan kita menyikapin orang yang seperti ini? Ya karena begini, konotasinya dia semangat itu jingkrak-jingkrak kan gitu. Iya. Kayak orang dengar musik konser rock gitu, loncat-loncat gitu kan. Itu spiritnya gitu ya. Itu mereka sebut itu spiritnya. Ya, jadi kalau dikata berarti dia spirit jasmaninya, Pak. Tapi kalau yang himne ini spirit rohaninya, gitu Pak. Iya, jadi konotasinya dia kan spiritnya itu kan badan bergerak-gerak, loncat-loncat, kan begitu. Itu menurut dia spirit. Gitu. Karena yang benar spirit kerohaniannya, Pak ya. Iya, padahal kan kita mengagungkan Tuhan itu kan jiwa kita kan segenap hati, ya kan? Kita mau nyanyi itu kan segenap hati kita. Begitu jiwa kita dalam waktu menyanyi himne itu sebenarnya. Bukan tubuh jasmani kita. Betul. Bukan. Kita ada
ada semangat untuk ada pengucapan syukur di situ, ya kan, ada untuk memuliakan Tuhan di situ. Itu jiwa kita ketika kita menyanyi lagu lewat lagu himne kan seperti itu. Kita mau mengagungkan Tuhan yang sudah menyelamatkan Itu kita. spiritnya, Pak. Betul. Itu roh yang harus dijaga, bukan badan kita. Jingkrak baru jingkrak. dikatakan spirit. Betul. Suara nggak teratur gitu, gerak badan nggak teratur, kan begitu kan salah. Gitu. Jadi kalau untuk Tuhan itu sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana itu sopan dan teratur dan itu mengagungkan Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Jadi di bumi seperti di surga. Saya yakin malaikat tidak ngerok di surga. Ya. Tidak nge-rap, tidak ngerok, Tidak nge-rap, tidak ngepop. tidak nge-pop, Tapi ngehim. nge-him. Kan memuliakan, mengagungkan Tuhan. Iya. Kan begitu. Iya. Sudah Baik, cukup, Pak Guru. cukup. Baik, saudara, berbicara tentang musik sebenarnya ada banyak pembahasan yang kita bisa gali jauh lebih dalam lagi. Karena memang musik ini terikat dengan kehidupan kita sehari-hari, akan bisa mempengaruhi gaya kehidupan kita sehari-hari. Oke. Tetapi bicara tentang prinsip musik yang sesuai dengan Alkitab, yang patut diperhatikan adalah kalau cara bermusik gerejamu hampir tidak bisa disamakan dengan cara dunia bermusik. Dibedakan. Iya, tidak bisa dibedakan dengan cara dunia bermusik. Maka kemungkinan hanya ada dua. Dunia yang semakin rohani atau gerejamu yang semakin seperti dunia. Kemungkinan kalau dunia semakin rohani, enggak, Pak. Ya. Yang ada malah gereja semakin dunia. Jadi dunia ini nggak ada peluang untuk semakin rohani, karena kita bilang bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Tetapi ada kemungkinan, bahkan memang sangat mungkin besar sekali bahwa gereja itu bisa terbawa menjadi sama seperti dunia. Kalau gereja sama seperti dunia, maka tentu saja tidak akan ada keselamatan yang diajarkan yang keluar dari gereja itu. Dan banyak pertanyaan lagi, Pak Kuliah. Saya sih sebenarnya rindu sekali untuk menyajikan banyak pertanyaan perihal tentang musik gereja ini, karena lingkupannya sangat luas sekali. Tapi waktu yang membatasi kita. Tetapi kami berharap lewat video singkat yang sebenarnya hanya 3 bagian part ini, kemungkinan akan ada bagian selanjutnya khusus mengupas tentang permasalahan musik ini. Dan kami berharap bahwa Anda memiliki wawasan yang cukup untuk bisa memilah dengan bijaksana dan tentu dengan pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena memang saat Anda mengetahui bahwa ternyata di gereja saya tidak mempraktekkan bagaimana cara bermusik yang sesuai dengan Alkitab, maka bisa dipastikan gereja Anda sedang berada di dalam kesalahan. Dan waspada tentu saja kesalahan itu pasti karena tuntunan iblis. Dan maunya iblis bukan membimbing jiwa Anda kepada keselamatan, tetapi menuntun orang kepada kebinasaan. Baik, terima kasih Pak Purni. Baik, Pak Riko. Selamat malam, sudah menemani saya malam hari ini. Terima kasih Pak Yusias. Kalau Anda merasa diberkati lewat video ini, Anda bisa ikuti halaman ini, channel ini dengan subscribe, atau Anda bisa share ke teman-teman Anda supaya ada banyak orang, lebih banyak lagi bisa mendengarkan video ini dan memberkati hidup mereka. Lalu kalau Anda ingin ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom komentar supaya mungkin kami bisa menanggapinya dan memberikan tambahan pengetahuan bagi saudara. Terima kasih. Baik. Selamat malam dan salam Maranatha.